Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan progres project minggu yang kemarin, yaitu masih tentang belt drive. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang proses assembly atau proses perakitan dari part-part 3 dimensi yang sudah kita buat di minggu kemarin. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke software Autodesk Inventor 2018 yang akan kita gunakan. Langkah yang pertama, kita klik New, kemudian kita pilih Metric, kemudian kita pilih Inventor Assembly di sini, yaitu standar MMIAM. Kemudian kita pastikan project file yang kita gunakan masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu latihan 1. Kemudian kita klik Create dan kita tunggu. Nah, kita sudah masuk pada tampilan assembly yang akan kita gunakan. Langkah yang pertama adalah kita memanggil komponen-komponen yang akan kita rakit atau kita assembly dengan cara place komponen. Kemudian kita pilih part pertama yang akan kita gunakan, yaitu kita panggil, yaitu piece. Kita klik open, kemudian kita klik di sini. Nah, karena kita cukup memanggil satu, setelah itu kita pilih escape. Nah, langkah selanjutnya adalah memanggil part-part berikutnya. Namun kita tidak usah hanya memanggil satu persatu, kita bisa memanggil keseluruhannya. Tinggal kita klik housing, kemudian kita klik shaft, pulley, kemudian bearing bus, dan kita klik open. Kita klik di sini, kemudian escape. Nah, semua part sudah kita munculkan atau sudah kita panggil. Langkah berikutnya adalah kita menentukan part mana yang akan kita grounded atau kita tetapkan. Nah, di sini yang tetap, part yang menjadi part tetap atau yang harus kita grounded adalah base. Caranya adalah klik kanan pada base, kemudian grounded kita cek. Nah, di sini sudah ada pin di sini. Nah, berarti base sudah kita grounded. Nah, langkah selanjutnya adalah memasang bearing bus dengan housing. Yang harus kita perhatikan di sini ada lubang oli di sini di housing dan ada lubang oli di bearing bus. Yang keduanya harus satu sumbu. Langsung saja kita constrain, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik di sini arahnya ke bawah karena lubang oli ada di bawah, kemudian kita klik di sini. Nah, kita klik ini dan apply. Kita close terlebih dahulu. Nah, untuk lubang oli sudah berada di sebelah sini semua. Langkah berikutnya adalah membuatnya menjadi satu sumbu. Caranya kita putar agar lebih mudah dalam membuat satu sumbunya. Kemudian kita klik constraint, kemudian kita pilih mate. Kita bisa menggunakan orbit untuk mempermudah. Kemudian kita zoom juga boleh. Kemudian kita pilih part yang pertama dan kita pilih yang kedua. Kemudian kita apply. Lubang oli antara housing dengan bearing bus sudah menjadi satu sumbu. Langkah berikutnya adalah kita memasangkan housing dan bearing bus ke dalam base. Nah, caranya kita gunakan constraint dan kita gunakan insert juga di sini. Nah, kita klik sebelah sini dan di sebelah sini. Kita cek. Nah, sudah benar, kita play. Berarti untuk bearing bus, housing, dan base sudah terassembly. Nah, namun di sini harus kita perhatikan lagi. Lubang 12 dengan lubang yang berada pada base itu harus satu sumbu juga. Jika tidak kita constraint, ini akan bisa berubah-ubah. Nah, kita geser-geser. Nah, caranya kita mate lagi. Kita klik constraint, kemudian kita pilih mate, kemudian kita pilih lubang pertama, lubang kedua, apply. Nah, jadi lubang antara lubang ulir pada base dan lubang yang berada pada housing itu sudah satu sumbu. Langkah berikutnya adalah kita masangkan base-nya. Kita masang base ke dalam bearing bus. Nah, caranya di sini kita menggunakan insert. Namun kita harus perhatikan antara panjang dari shaft di diameter 28 itu sebelah sini dan sebelah sini itu berbeda. Kita bisa mengeceknya untuk memastikannya dengan memanfaatkan inspect kemudian measure. Kita klik di sini dan di sini. Nah, di sini adalah 50 mm, sedangkan di sini adalah 46.
Yang 50 mm ini nanti kita pasang di depan dan kita pasangkan puli di sana. Sedangkan yang 46 ini nanti untuk pemasangan roda giginya. Nah, langsung saja kita pasangkan, kita pilih constraint, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih ini, kita masukkan ke sini. Kita apply. Nah, ini sudah jadi. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan pulley, memasangkan pulley ke dalam shaft yang sebelah sini. Karena pulley ini simetris, kita tidak perlu memperhatikan ukurannya, saja mengukurnya. Langsung kita constraint saja, kemudian kita pilih insert, kemudian kita insertkan sebelah sini dengan sebelah sini. Dah kita apply. Namun di sini kita juga harus memperhatikan lagi di sebelah sini itu terdapat lubang pasak dan alur pasak dan mereka berdua harus sejajar. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita putar akan lebih mudah. Kita cari lubang dan alur pasaknya. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian kita klik constraint, kita pilih mate, kemudian kita klik yang sebelah sini dengan yang sebelah sini, dan pilih yang ini dan apply. Nah, baiklah, setelah kita assembly semua part yang sudah ada dengan baik dan benar, maka langkah berikutnya adalah kita membuat part yang belum kita buat di minggu yang kemarin, yaitu spur gear atau roda gigi lurus. Caranya adalah kita manfaatkan menu desain di sini, kemudian setelah itu kita pilih spur gear. Setelah kita pilih spur gear, kita isi dialog boxnya. Di sini modulnya kita isi 4, kemudian di sini kita isi komponen, kemudian number of teeth atau jumlah giginya kita isi 24, kemudian face width-nya kita isi 28, dan harus perhatikan di sini. Gear yang kedua itu harus kita beri no model karena kita hanya memerlukan satu gigi saja, satu buah roda gigi saja. Kemudian helix angle di sini harus kita pastikan 0 dan pressure angle seperti yang ada di gambar kerja itu adalah 20 derajat. Kemudian kalau sudah kita klik OK dan OK, kemudian kita sudah mendapatkan roda gigi yang kita inginkan. Kita klik sekarang dan sudah kita dapatkan. Nah, langkah berikutnya itu adalah memodifikasi dari roda gigi yang telah kita dapatkan tadi. Caranya bagaimana? Yaitu kita double klik di roda giginya, kemudian kita klik kanan, kita klik open. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu part dari roda gigi yang akan kita modifikasi. Lalu kita pilih sketch 2 dimensi, kemudian kita klik di sini, kita buat lingkaran dengan circle dengan diameter 52. Kemudian kita extrude sejauh 20 mm. Kemudian kita buat lubang di sini. Kita manfaatkan musket lagi, kemudian circle. Kemudian kita buat lubang di sini dengan diameter 28. Kita buat alur speed di sini di atas dengan manfaatkan rectangle yang 2 point center. Kita klik, kemudian kita klik di, kemudian 8. Kita dimension lagi, kita klik di sebelah sini. Di sini adalah 3. Kemudian kita pilih untuk langkah selanjutnya yaitu 3D model. Nah, kita extrude cut untuk melubangi. Kita klik dan kita klik di sini. Kemudian extendnya kita isi all karena tembus sampai belakang. Setelah itu kita pilih OK. Nah, lubang sudah jadi. Kemudian di sini harus kita radius ya. Kita gunakan menu fillet, kemudian kita klik radiusnya 5, kita klik sudutnya di sini. Apply. Kemudian jangan lupa kita simpan, save. Nah, sudah jadi. Kalau untuk kembali ke tampilan assembly tadi, kita klik yang assembly, kemudian kita klik return. Nah, akhirnya roda gigi kita sudah siap untuk dipasangkan ke shaft. Langkah berikutnya adalah memasangkan antara roda gigi dengan shaft. Kita klik constraint, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih yang ini dan
di sisi bagian ini. Nah, sudah terpasangkan, kita play. Kemudian jangan lupa di sini harus kita perhatikan juga, yaitu alur SPI dengan lubang SPI pada shaft itu juga harus jajar. Kita pastikan dengan cara constraint, kemudian kita pilih mate, kemudian kita klik di dua bagian ini, dua bidang ini. Kemudian kita pilih yang ini dan kita play. Ini, setelah ini kita sudah bisa memastikan bahwa alur yang ini sudah sejajar. Setelah semua bagian part terpasang dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya kita akan memasangkan pasak, kemudian mur dan baut pada bagian ini. Kita tidak usah menggambar kembali, kita cukup mengambil dari content center. Kita klik place from content center, kemudian kita pilih shaft part, kemudian kita pilih case, kemudian kita pilih case machine, kemudian kita pilih yang rounded. Di sini banyak, kita filter dulu pada bagian DIN. Nah, kita gunakan DIN 6885 strip 1A. Kita klik OK, kemudian kita pilih. Nah, karena pada shaft yang kita gunakan pasak yaitu pada 28, maka kita pilih 22 sampai 30. Kemudian di sini kita pilih panjangnya adalah 40. Kita play. Satu, kita butuh dua, kita dua kali, kemudian kita escape. Nah, kita sudah mendapatkan shaftnya. Sekarang kita pasangkan. Nah, karena di dalam untuk lebih mempermudah, kita hilangkan visibility-nya ini dulu. Pulley dan gear-nya kita hilangkan dulu. Kita klik kanan, visibility centangnya kita hilangkan. Sama yang kedua, yaitu untuk gear-nya, visibility-nya kita hilangkan. Nah, sekarang bisa kita pasangkan. Kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan insert maupun mate. Kita coba dua-duanya. Yang pertama kita gunakan mate terlebih dahulu. Kita klik mate, kemudian di sini, kemudian kita klik apply, kemudian kita mate kan bagian ini dengan bagian ini. Kemudian kita apply, kemudian kita mate-kan lagi bagian ini dengan bagian yang sebelah sini. Kemudian kita apply dan sudah terpasang dengan baik. Nah, langkah berikutnya itu kita bisa memanfaatkan fitur constraint insert. Caranya titik constraint, kemudian insert, kemudian kita pilih yang sebelah sini, kemudian kita klikkan di sebelah sini. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita kita klikkan sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, apply. Sudah terpasang dengan baik. Kalau sudah, kita munculkan lagi roda gigi dengan pulinya dengan cara klik kanan, kemudian visibility-nya kita centang lagi. Klik kanan, visibility kita centang. Nah, sudah terbentuk. Langkah selanjutnya, berikutnya kita akan memasangkan mur pada bagian ini dan bagian roda giginya. Caranya sama, place from content center, kemudian kita pilih yang fastener, kemudian kita pilih nut, kemudian hexagonal, kemudian kita filter yang ISO terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang ISO 4035. Oke, kemudian kita masukkan, bentar kita tunggu dialog boxnya keluar dulu. Nah, kita pilih M24, kemudian kita oke, tapi kita tinggal memasangkan pada bagian ini dan bagian roda gigi. Yang harus kita perhatikan adalah yang menempel yang kita pasangkan bukan pada shaftnya, tetapi pada roda giginya, mengencangkan roda giginya, pulley dan roda giginya. Nah, caranya constraint, kemudian kita insert, part satunya kita pilih yang sebelah sini, kemudian part 2-nya kita pilih yang ini. Nah, kita play. Dan sama yang kedua, satu, kemudian kita pilih pada roda giginya. Kita play. Nah, untuk mur sudah terpasang dengan baik. Langkah berikutnya kita membuka baut pada 4 lubang ini. Caranya sama, kita cari lagi dari content center. Kita klik plus content center, fasteners, kemudian kita pilih yang bolt, kemudian kita pilih yang hexagonal head, kemudian kita pilih yang ini ISO
4017 atau 8676. Kita pilih yang 8676 misalnya. Kemudian kita klik di sini sembarang, kemudian kita tunggu dialog boxnya keluar. Kita pilih yang M12R1,5. Panjangnya karena panjang keseluruhannya itu 45 agar tidak terlihat keluar, nanti bautnya tidak kepanjangan, maka kita pilih yang 340. Kita oke, kemudian kita butuh 4, 1 2 3 4. Kemudian kita escape dan kita tinggal pasangkan. Kita pasangkan, kita constrain, kemudian kita insert, pilih yang ini agar rapat, nanti klik apply, kemudian yang kedua klik sini apply, kemudian yang ketiga kita geser, kita putar, yang kedua di sini apply lagi, kemudian yang ketiga dan kita klik di sini, kemudian kita pilih dua di sini, kita apply. Untuk keseluruhan sudah terpasang dengan baik. Namun untuk lebih mempermudah ketika kita membuat gambar kerja nanti, maka pemasangan ini, karena ini bisa diputar-putar, nah ini bisa diputar-putar, maka ini harus kita fixkan dengan cara seperti ini. Kita klik right, kemudian atau sini, ini harus kita manfaatkan originnya nanti. Kita klik sini, kemudian kita pilih, kemudian kita pilih origin, kita pilih yang XY, kemudian kita constrain mate, kita pilih yang XY plane, kemudian kita mate-kan dengan housing, kita pilih origin juga, kita pilih yang XY. Sama dengan yang bawah juga seperti itu. Bawah ini nanti juga seperti itu. Kita klik, kita cari mana partnya, kemudian partnya yang di bawah, kemudian kita originnya, kita constrain, kemudian kita mate bagian XY plane dengan bagian ini. Nah, kita play. Nah, untuk more-nya itu juga harus kita samakan dengan ini. Caranya juga sama, kita mate-kan nanti. Ini kita close dulu agar lebih mempermudahnya nanti. Kemudian kita cari partnya dulu. Ini, kemudian kita manfaatkan originnya lagi, kemudian constrain, mate, kemudian ini kita mate-kan dengan shaft-nya atau dengan pulley-nya. Misalnya di sini kita shaft. Nah, kita manfaatkan originnya, XY plane, kemudian play. Kemudian sama dengan mur yang berada di belakang, itu juga sama prosesnya. Kita pilih murnya, kita klik dulu mur yang ini, kemudian kita manfaatkan originnya lagi, kita mate, kemudian kita pilih X-plane, kemudian di sini juga kita pilih X-plane, kita apply, kita oke. Nah, untuk keseluruhan proses assembly sudah cukup. Nah, untuk kita mengeceknya bisa kita putar. Nah, ketika pulley-nya kita putar, maka shaft dan murnya itu juga ikut berputar. Tapi untuk housing dan ini tidak ikut berputar. Jika kita lihat ketika yang kita putar itu adalah roda giginya, itu juga akan berputar semua. Bisa kita lihat. Lagi kita putar, maka ini akan berputar. Coba lihat lagi sebelah sini. Lagi kita putar, maka pulley dengan shaft yang depan juga berputar. Kalau ini kita putar, roda giginya juga akan berputar. Baiklah, proses assembly saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada proyek-proyek berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.